Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Dwi Puspitasari. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025. Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam di LPTK Takengon, Aceh. Hari ini saya akan mempraktekkan video pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja PPG SKI PET 1 pada kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Pembelajaran masa kanak-kanak, remaja hingga dewasa Nabi Muhammad SAW dengan materi kesabaran Nabi Muhammad SAW di MI plus Raudatul Muta'alimin Kalibujung Sanan Kulon Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum kaifa haluk? Bihair. Assalamualaikum kaifa haluk? Bihair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum kaifa haluk? Bihair. Good morning my student, how are you? I'm fine. Good morning my student, how are you? I'm fine. Good morning student. Good morning teacher. Good morning student, how are you? Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bunda akan mempelajari tentang pelajaran SKI. Sebelum itu Bunda mau tanya dulu, adakah hari ini yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Aslam dan Mbak Reva. Baiklah. Kenapa ya Mas Aslam kira-kira? Mendengar pas ada yang sakit mungkin ya? Nggih. Yang sakit kita doakan semoga nanti lekas sembuh dan mendapatkan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Sudah siapkah kalian belajar? Siap. Kalau sudah, kita baca doa dulu. Siap berdoa? Siap. Siapa yang biasanya memimpin berdoa? Siap. Ya, silakan Mas Hasbi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Hari ini baca sama? Oke, kalau tidak baca sama kita hafalan ya. Surah Al-Ikhlas. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Falaq artinya waktu subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul
sedang. Tepuk 1 berarti jawabannya apa? Yes. Tepuk 2 apa? Oke. Tepuk 3 apa? Semangat. Tepuk 4 apa? Konsentrasi. Tepuk 5 apa? Siap belajar. Sedia tepuk? Siap. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Bagus. Tepuk tangan. Baiklah anak-anak, kita akan belajar halaman 12, yaitu masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Silakan dibuka. Sudah? Masihkah kalian ingat masa kecil Nabi Muhammad? Masih. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Siapa nama ibunya Nabi Muhammad? Aminah. Oke, kalau masih ingat, kita akan belajar masa kecil Nabi Muhammad, dan di sini ada lagu tentang nama anak-anak Nabi. Oke, kita mulai ya, kita akan nyanyi bersama-sama ya. Sudah siap? Siap. Sekali lagi. 1, 2, 3. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Bagus, pinter. Selama ini, sekarang materi selanjutnya. Mas Aska, dulu. Oke, lanjut. Ini adalah kita konsep tentang Rasulullah. Di sini ada istrinya yang bernama Khadijah dan memiliki beberapa anak, yaitu Qasim, Zainab, Abdullah, Ruqayyah, dan lain sebagainya. Di sini kalian bisa melihat putra. Baiklah anak-anak, di sini ada sifat wajib Nabi Muhammad. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Siapa yang tahu? Belum ada yang tahu? Nah, kelihatan ya tulisannya di sini. Tablik wajib bagi Rasulullah yang pertama adalah sidik. Sidik artinya benar atau jujur. Yang kedua amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Yang ketiga fatanah artinya bijaksana atau cerdas. Yang keempat tablet. Tablet artinya menyampaikan wahyu. Jadi Rasulullah itu tugasnya itu ada 4. Sifatnya itu ada 4 yang paling penting. Tetapi Rasulullah juga memiliki banyak sifat yang baik. Apakah Rasulullah menurut kalian baik hati? Nggih. Nggih apa mboten? Apakah kalian pernah mendengar cerita bahwa Rasulullah tidak mempunyai sifat yang baik? Mboten, tidak pernah. Bahkan di suatu kisah menceritakan bahwa Rasulullah pernah lewat di depan rumahnya seorang kakek buta. Kakek buta tersebut sangat membenci yang namanya Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad mau lewat di depan rumahnya mau hendak pergi ke masjid, selalu diludahi oleh kakek tersebut. Kira-kira kalau kalian sebagai Nabi Muhammad, kalian lewat di depan rumah seseorang kemudian kalian diludahi, apa yang kalian rasakan? Sakit hati, apalagi? Sedih, apalagi? Marah? Marah apa enggak kalian kalau diludahi? Marah. Tetapi Nabi Muhammad tidak marah anak-anak. Dia justru bersabar dan dia pun mau memberi makan kakek tua tersebut karena kakek tua tersebut ya tidak punya saudara. Jadi dia makannya menunggu belas kasihan orang lain. Nah, justru Nabi Muhammad lah orang yang mau menyuapi beliau, mau memberi makan beliau, sampai akhirnya Nabi Muhammad wafat. Si kakek tersebut mencari-cari di mana orang yang biasanya menyuapiku, tapi Nabi Muhammad tidak kunjung hadir. Malah yang hadir adalah sahabatnya Nabi Muhammad. Sudah teringat apa enggak cerita itu? Pernah dengar cerita tersebut apa enggak? Pernah. Baiklah, kalau pernah berarti Nabi Muhammad memiliki sifat apa itu tadi? Sabar. Yang banter
الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح يوما في دار السلام Tadi teman kalian sudah menyampaikan beberapa presentasi tentang sifat-sifat wajib Rasulullah. Yang pertama sifat wajib Rasulullah tadi apa? حبك في كل مكان Jujur, jujur artinya sidik, artinya jujur atau benar. Yang kedua apa? Amanah, amanah artinya apa? Berbagi percaya. Yang ketiga apa? Tabligh artinya apa? Menyampaikan wahyu. Yang keempat apa? Matonah artinya apa? Cerdas atau pandai atau bijaksana. Nah, dan namanya juga kalian di sini sebagai seorang remaja harus memiliki sifat ini semuanya, terutama matonah. Jadi seorang pelajar itu harus cerdas, tidak boleh bodoh, tidak boleh malas, harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. You understand? Baik banget, Mas. Sudah waktunya sudah يا habis. حبيبي Sudah حبيبي يا menerangkan beberapa hal tentang محمد sifat صلى عليك wajib. الرحمن Kesimpulannya حبك في كل bahwa hari مكان ini kita sudah mempelajari يا semua itu dan حبيبي kita wajib mencontoh حبيبي sunnah يا Nabi. محمد Masih ingat lagunya يا semua أخي Nabi? صلى عليك الرحمن Sunnah seperti Rasulullah. Makan dengan tangan kanan ارفع مقامه Minum dengan seperti Rasulullah. Makan minum dengan jujur seperti Rasulullah. Sunnah seperti Rasulullah. يوما في دار السلام Bagaimana untuk selanjutnya kita akan mengerjakan tugas asesmen, di mana tugas ini setiap anak harus mengerjakan sendiri-sendiri sambil melihat pekerjaan kelompok kalian tadi, apakah jawabannya sesuai atau tidak. Silakan صلى dikerjakan عليك ya. الرحمن Tadi, أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا silakan dikerjakan sesuai dengan kemampuan kalian حبك masing-masing. روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير الحال